Ketua Gedung Harian Serambi Indonesia, Tanjung Permai di Batas Kota. Assalamualaikum Syadaralun, selamat pagi. Senang sekali saya Rangga Ariga bisa kembali hadir menemani pagi Anda di program Talkshow Interaktif yang bekerja sama dengan pemerintah Aceh dengan tema peran pemerintah Aceh dalam menyukseskan program nasional Jalur Rempah menjadi warisan dunia tahun 2024. Nah, untuk edisi hari ini Syadaralun di Selasa 23 Maret 2021 dan sudah hadir di studio kita dua narasumber kita di pagi hari ini yang akan membahas bagaimana peranan pemerintah Aceh dalam menyukseskan program nasional Jalur Rempah menjadi warisan budaya dunia tahun 2024. Yang pertama ada Bapak Dr. Muhammad Jafar SHM Hum selaku asisten pemerintahan dan keistimewaan Setda Aceh. Mari kita sapa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di pagi hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kemudian ada juga narasumber yang kedua kita Syadaralun yaitu Bapak Dr. Andes Mawardi Umar M. Hum, MA selaku Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia Aceh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk pagi hari ini Pak? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Dan pastinya terima kasih banyak Bapak sudah sebelum dan sesudahnya sudah kembali hadir di studio kita dan pastinya dengan pembahasan yang cukup sangat menarik di pagi hari ini. Nah, Syadaralun di pagi hari ini pastinya dalam talkshow interaktif untuk seluruh Syadaralun nantinya yang ingin beratensi secara langsung boleh layangkan WhatsApp Anda atau pesan singkat Anda di layanan WhatsApp di 0811689020 atau yang ingin beratensi secara langsung via telepon boleh di layanan telepon kita di 0651637172. Nah, seperti yang kita ketahui Syadaralun pada abad ke-16 Aceh pernah mengalami puncak kejayaan nih dan masuk dalam peta perdagangan dunia sebagai salah satu daerah yang memiliki pelabuhan yang disinggahi dari kapal Eropa, kemudian Asia, Timur Tengah, India, bahkan Cina. Dan di kesempatan hari ini pastinya kita akan melihat bagaimana peranan pemerintah Aceh dalam menyukseskan program nasional Jalur Rempah menjadi warisan budaya dunia untuk tahun 2024 nantinya. Sebelum kita beralih ke Bapak Dr. Muhammad Jafar SHM Hum selaku asisten pemerintahan dan keistimewaan Setda Aceh, ada baiknya terlebih dahulu kita membahas tentang bagaimana sejarah perdagangan dulunya, kenapa kemudian Aceh kembali diangkat sebagai salah satu yang berperan penting dalam meningkatkan ataupun menyukseskan program nasional Jalur Rempah menjadi warisan dunia untuk tahun 2024 ini. Kita beralih ke Bapak Mawardi Umar terlebih dahulu. Bagaimana nih Pak sejarah Aceh ini sehingga dapat menjadi salah satu tempat gitu untuk menyukseskan program menjadi salah satu tempat untuk menyukseskan warisan budaya dunia untuk tahun 2024 ini. Ini bagaimana sejarah singkatnya Pak? Oke, baik. Saya mulai dengan bagaimana besarnya peranan Aceh dalam program Jalur Rempah ini yang sudah ditetapkan secara nasional dari 20. Oke. Pentingnya Aceh kita bisa melihat dari program Jalur Rempah yang sudah ditetapkan secara nasional dari 20 titik secara nasional, 2 ada di Aceh. Yeah. Yang pertama Samudra Pasai dalam kalau sekarang Aceh Utara, kemudian Bandar Aceh Darussalam atau Kota Banda Aceh. Sedangkan provinsi lain nggak ada yang lebih dari 1 dan tidak semua provinsi itu ada. Yeah. Ini menandakan bahwa Aceh pada masa lalu itu punya peranan yang sangat besar, ya, terutama dalam perdagangan rempah ini. Jadi jalur rempah ini sebetulnya jalur perdagangan dunia dulu, dengan komoditas utamanya itu adalah rempah. Jadi Aceh menjadi pemain yang luar biasa pada saat itu. Yang kedua dengan bukti tadi bahwa memang 2 titik, gitu ya, 2 titik jalur rempah yang ditetapkan secara nasional itu ada di Aceh. Gitu. Yeah. Nah, itu satu indikator bahwa memang Aceh punya peranan yang luar biasa pada saat itu. Kemudian mengapa Aceh bisa punya peranan yang besar? Sebetulnya tidak hanya 2 itu saja, ada beberapa yang lain itu ya. Misalnya ada Pedir, ada Daya, ada Melabuh, ada Singkil sebetulnya ya kalau kita melihat lebih rinci lagi. Tapi 2 ini yang paling besar gitu. Yeah. Oke. Ini juga karena ini program program nasional, tentunya juga ada penyebaran juga ya, kan nggak mungkin nominasi di Aceh juga ini semuanya.
Kenapa Aceh ini? Karena yang pertama itu posisi Aceh itu ada di di jalur perdagangan dunia. Dia ada di pada pintu gerbang Selat Malaka. Karena pada saat itu satu-satunya jalur itu yang karena dengan keterbatasan teknologi pelayaran, jalur selatan itu jarang digunakan orang pada saat itu. Jadi jalur yang paling ini adalah jalur Selat Malaka ini. Jadi Aceh ada pada posisi yang sangat strategis di pintu masuk. Itu. Dan juga yang kedua, karena saya katakan tadi bahwa teknologi perkapalan itu masih kapal layar, mereka membutuhkan tempat singgah. Terutama di daerah Samudra Pasifik dan di Indonesia ini, di Nusantara pada saat itu ada angin monsun itu. Angin barat dan angin timur itu. Jadi angin monsun ini kan akan berubah haluan dalam beberapa bulan sekali. Misalnya ada 4 bulan sekali itu akan berubah dia. Sehingga kapal nggak ada pilihan lain, harus berhenti dia. Itu, mereka berhenti, kemudian saya berhenti berdagang juga. Itu yang pertama ya, faktor strategis. Kemudian faktor yang kedua, tidak kalah pentingnya adalah Aceh punya komoditas. Punya komoditas unggulan. Apa komoditas unggulan pada saat itu? Adalah lada. Jadi lada yang dihasilkan oleh wilayah kekuasaan Aceh. Itu. Jadi kapal-kapal ini singgah di sini juga berdagang itu. Tapi kalau singgah saja mungkin nggak berapa maju seperti ini. Jadi ada komoditas perdagangan dan komoditas yang dicari pada saat itu, yang paling unggul di dunia pada saat itu dibawa ke mana-mana, itu masuk sampai ke Eropa itu. Itu. Nah, kemudian yang faktor yang ketiga adalah Aceh juga bisa memprotek kapal-kapal dagang ini. Aceh punya kekuatan untuk bisa menjaga keamanan itu. Keamanan berlabuh kapal-kapal sehingga tidak ada serangan dari musuh gitu. Jadi kapal-kapal dagang ini bisa berdagang dengan amannya di Aceh. Itu minimal 3 faktor besar ya. Kalau kita merinci itu banyak lagi, misalnya manajemen dan segala macam kebijakan pemerintah pada saat itu Aceh Darussalam. Ya. Kemudian Pak, kalau melihat dari sejarahnya misalnya seperti kita bahas Aceh Utara dan Banda Aceh tadi yang sudah kiranya menjadi sejarah seperti itu, atau bagaimana komoditas unggulan seperti lada, apakah kiranya dari segi pandangan sejarawan bisa kembali dibangkitkan seperti itu seperti dulunya, atau kita harus memulai dari nol kembali? Oke, saya pikir saya sangat yakin bisa, karena program jalur rempah ini sebetulnya tidak hanya untuk kita kembali ke masa lalu, bukan seperti itu. Tetapi inspirasi dari masa lalu, kejayaan masa lalu, potensi-potensi yang ada pada masa lalu kita untuk kembangkan ya dengan konteks yang ada sekarang. Itu. Misalnya karena yang dimaksud jalur rempah di sini komoditas tersebut. Jadi memang komoditas unggulan itu lada. Tapi sebenarnya tidak itu saja. Ada komoditas yang lain, itu singkil itu mereka menghasilkan kamper baru dan seterusnya ya. Kemudian ada menghasilkan pinang, wilayah-wilayah menghasilkan pinang dan seterusnya. Jadi saling connecting antar berbagai wilayah pada saat itu. Saya pikir untuk ke depan yang pertama itu bisa dikembang. Yang pertama memang situs, situs-situs itu yang masih ada itu perlu diselamatkan, itu memang diselamatkan, dipugar. Kemudian yang situsnya nggak ada lagi, saya pikir perlu dibuat monumen. Ada situs yang punya mungkin situsnya nggak ada lagi, tapi bukti tertulis itu masih ada. Museum sebenarnya. Layaknya untuk membuat museum. Minimal dibuat semacam tugu itu. Jadi ada monumen-monumen. Ya. Dan ini yang pertama menyelamatkan warisan budaya. Ini kan peradaban kita, karena kalau hilang kan hilang nanti. Ya. Yang kedua, ini bisa dijadikan sebagai wisata, tempat wisata. Saya pikir ini supaya dia kalau hanya menyelamatkan masa lalu, saya kan nggak ada ini. Jadi kalau menjadi ajang wisata nanti kan bisa ada pemasukan juga pada masyarakat di sekeliling. Gitu. Kemudian yang kedua, saya pikir tanaman-tanaman yang ada pada saat itu, karena tidak semua wilayah, katakanlah di Aceh yang skopnya kecil ini ya, semua wilayah ini punya komoditas unggulan sendiri. Saya pikir ini kan kearifan lokal sesuai dengan tanah, dengan kondisi iklim dan seterusnya. Saya pikir ini yang pertama bisa dikembangkan kembali, ya, dikembangkan kembali. Yang pertama bisa tujuannya wisata. Kalau kita lihat tempat lain ya. Di Jakarta di Bogor saja orang hanya lihat hutan saja itu ramai orang. Nah, ini bisa saja dikembangkan. Ada yang kedua, komoditas ini juga sekarang saya pikir komoditas rempah ini digunakan banyak hal.
untuk makanan. Saya pikir bisa ini komersial juga, saya pikir kalau dilakukan dengan serius ya, nama serius, kemudian pemasarannya juga harus dipikirkan ya. Kemudian juga bisa untuk kosmetik, itu banyak berasal dari rempah juga ya, itu dan lain-lain, itu banyak yang bisa dikembangkan untuk itu ya. Dan ketika kita melihat nih Pak, pada abad ke Aceh yang sudah dijelaskan tadinya pada abad ke-16, bahwa ternyata Aceh ini masuk ke perdagangan dunia sebagai salah satu daerah yang memiliki pelabuhan yang disinggahi kapal-kapal dari Eropa, kemudian juga ada Asia, Timur Tengah, India, bahkan Cina. Ini kita beralih ke Bapak Muhammad Jafar nih Pak. Kira-kira langkah apa nih, langkah atau rencana strategis pemerintah Aceh untuk menyukseskan program nasional jalur rempah ini menjadi warisan dunia untuk tahun 2024, Pak? Baik, terima kasih. Yang pertama, sebagaimana disampaikan oleh Pak Mawardi, bahwa dari 20 lokasi jalur rempah yang ditetapkan oleh pemerintah untuk tahap pertama, itu 2 lokasi ada di Aceh, yaitu Banda Aceh dan Aceh Utara. Dan tentu ini memiliki prospek yang sangat bagus untuk Aceh dalam hal mendukung kebijakan pemerintah, dan ini merupakan kebijakan nasional, kebijakan pemerintah, dan Aceh merupakan bagian dari pemerintah. Tentu kita dari pemerintah Aceh yang pertama mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah untuk mengupayakan jalur rempah ini sebagai warisan budaya non benda. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu pemerintah Aceh juga akan memiliki program-program tersendiri yang bisa berkaitan dan juga bisa berbeda dengan program-program yang dibuat oleh pemerintah. Dan dalam hal ini yang paling penting saya pikir untuk tahap awal, tentu pemerintah Aceh ini akan melakukan sosialisasi kepada publik ya, kepada masyarakat dengan berbagai bentuk ya. Kemudian program-program lanjutan merupakan melakukan beberapa aksi, termasuk misalnya yang sedang kita rancang adalah program jalur rempah ini sebagai muatan lokal yang nanti juga akan diajarkan kepada siswa-siswa di sekolah. Selain tadi sosialisasikan kepada masyarakat umum, kemudian juga kita menjadikan program ini sebagai muatan lokal yang nanti akan diajarkan kepada siswa-siswa di sekolah. Kemudian untuk melakukan itu kita juga mengupayakan pembentukan tim. Kita membentuk tim yang akan melakukan koordinasi secara menyeluruh dengan SKPA terkait, karena memang kalau kita lihat bahwa program jalur rempah ini bukan tupoksi satu dinas saja, misalnya Disbudpad, tapi di situ juga ada Disdik ya, ada Distanbun dan sebagainya, kemudian mungkin juga di Sprindak. Jadi saya pikir kami juga sudah membentuk tim ya yang akan melakukan koordinasi, membuat perencanaan tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Di samping itu juga membentuk tim untuk melakukan kajian yang di dalamnya juga ada Pak Muardi juga di situ sebagai salah satu anggota tim yang sebagai tim ahli yang akan mengkaji sebagaimana disampaikan tadi. Tentu akan dikaji misalnya situs-situs sejarah, pelabuhan ya, tempat-tempat persinggahan yang dilakukan oleh dalam hal peredaran jalur rempah pada masa yang lalu. Kemudian pada tahap berikutnya kami tentu akan melakukan program ini, kita akan masukkan dalam berbagai agenda daerah termasuk menjadi salah satu topik yang akan dibahas pada saat Pekan Kebudayaan Aceh ke depan, dan ini tujuannya adalah untuk mempopulerkan, dan ini supaya program ini atau program jalur rempah ini bisa bergema ke seluruh Aceh, bukan hanya di 2 kabupaten kota tetapi juga seluruh kabupaten kota yang ada di Aceh. Tentu situs-situsnya memang tidak mungkin tidak di semua kabupaten kota, tetapi program ini bergema kepada seluruh kabupaten kota. Kemudian juga ada kemungkinan selain 2 kabupaten kota yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tadi yang juga bersifat tentatif sementara, ke depan juga sebagaimana disampaikan oleh Pak Mawardi tadi juga ada kemungkinan diperluas, ditambah daerah-daerah yang memang terlibat dalam peredaran jalur rempah pada masa lalu seperti tadi misalnya di Aceh Jaya, kemudian Aceh Barat, Aceh Selatan, Singkil dan sebagainya. Saya pikir itu untuk jangka panjang, tapi jangka pendeknya kita tetap
utamakan dua kabupaten kota ini. Kemudian langkah berikutnya juga yang sedang kami persiapkan adalah regulasi ya, tentang program jalur rempah. Ya, ini barangkali di regulasi ini yang paling penting kan, selain dari segi tujuan, manfaat dan sebagainya dari jalur rempah ini, juga apa saja yang dilakukan untuk memperkuat program jalur rempah ini. Kemudian siapa yang melakukan, tentu ini kan terkait dengan kewenangan, tupoksi, kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan nanti tentu berdampak pada anggaran. Dengan demikian, dengan adanya peraturan gubernur ini, program-program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Aceh itu tentu bersifat komprehensif, jadi bisa menyeluruh, melibatkan semua kemampuan, ya, segenap kemampuan pemerintah Aceh untuk mendukung program jalur rempah. Dan regulasi Pergub sebagai regulasi tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya dia bisa dibuat dengan cepat, yaitu oleh pemerintah Aceh dan fasilitasi Mendagri, dibandingkan dengan apakah memiliki tantangan yang sangat banyak seperti itu juga untuk seluruh Syadaralun di rumah yang ingin beratensi secara langsung di layanan telepon kita, boleh hubungi kita di layanan telepon 0651637172, atau ingin mengirimkan pesan singkat Anda boleh melalui pesan WhatsApp kita di layanan WhatsApp di 0811 689020. Kita akan segera kembali di ruang dengar Anda dengan tema peran pemerintah Aceh dalam menyukseskan program nasional jalur rempah menjadi warisan budaya dunia tahun 2024 yang bekerjasama dengan pemerintah Aceh. Jangan kemana-mana, tetap stay terus bersama kami di 90,2 Serambi FM.